Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herma Jurnita, NIM 85664865. Baiklah, saya akan mempresentasikan modul 11, yaitu karakteristik warga negara Indonesia dalam konteks individu yang berbineka tunggal ika. Di KB pertama, yaitu warga negara yang cerdas. A. Konsep warga negara. Menurut Aristoteles, yang disebut warga negara adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah. Orang yang diperintah dan yang memerintah itu sewaktu-waktu dapat bertukar peran, jadi warga negara harus sanggup memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya yaitu warga negara dibagi ke dalam dua golongan. Yang pertama, yang menguasai atau yang memerintah. Yang kedua yaitu yang dikuasai atau yang diperintah. Berikutnya yaitu karakteristik warga negara yang cerdas. Warga negara yang cerdas erat kaitannya dengan kompetensi warga negara. Sebab warga negara yang cerdas mesti memenuhi sejumlah kompetensi serta mampu mengaplikasikannya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Kompetensi merupakan sejumlah kemampuan yang direfleksikan dalam perilaku atau perbuatan sehari-hari. Warga negara sebagai bagian penting dari eksistensi negara sudah barang tentu dituntut untuk memiliki kompetensi atau kemampuan-kemampuan yang direfleksikan dalam sikap, perilaku, atau perbuatan sebagai warga masyarakat dan warga negara. Risey mengemukakan ada 6 kompetensi dasar warga negara, yaitu yang pertama, kemampuan memperoleh informasi dan menggunakan informasi. Yang kedua, membina ketertiban. Yang ketiga, membuat keputusan. Keempat, berkomunikasi. Kelima, menjalin kerjasama. Dan keenam, melakukan berbagai macam kepentingan secara benar. Berikutnya yaitu dimensi-dimensi kecerdasan warga negara. Warga negara yang cerdas sebagaimana hendak diwujudkan melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Tidak semata-mata memenuhi kualifikasi cerdas secara intelektual, melainkan cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual, cerdas secara moral. Oleh karena penting untuk diusahakan bagaimana memadukan dimensi-dimensi kecerdasan tersebut. Setiap warga negara mempunyai potensi dasar mental yang dapat dikembangkan, yang menurut Nursid Simatmaca meliputi yang pertama minat, kedua dorongan ingin tahu, yang ketiga dorongan ingin membuktikan kenyataan, yang keempat dorongan ingin menyelidiki, yang kelima dorongan ingin menemukan sendiri. Potensi minat merupakan kunci untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi yang lainnya. Jika minat atau keinginan pada diri manusia tidak ada atau kurang memadai, maka akan mempengaruhi terhadap rendahnya potensi yang lain. Di KB kedua yaitu warga negara yang partisipatif. A. Pengertian partisipatif. Partisipasi lazimnya dimaknai sebagai keterlibatan atau keikutsertaan warga negara dalam berbagai kegiatan kehidupan bangsa dan negara. Bentuk partisipasi menurut Konjaraningrat 1994 yaitu yang pertama berbentuk tenaga, yang kedua berbentuk pikiran, dan yang ketiga berbentuk materi atau benda. Ada 3 unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan warga negara berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara, dan berpemerintah. Yang pertama, ada rasa kesukarelaan atau tanpa paksaan. Yang kedua, ada keterlibatan secara emosional. Yang ketiga, memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya. Berikutnya yaitu di KB 3, warga negara yang bertanggung jawab. A. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab itu erat kaitannya dengan hak dan kewajiban serta kekuasaan. Sebab pelaksanaan kewajiban dan kekuasaan serta penggunaan hak yang dimiliki dan melekat dalam diri setiap warga negara harus disertai dengan tanggung jawab. Dalam menggunakan haknya, setiap warga negara harus memperhatikan beberapa aspek. Sebagai berikut, yang pertama, aspek kekuatan. Yang kedua, aspek perlindungan hukum atau proteksi hukum. Yang ketiga, aspek pembatasan hukum atau restriksi hukum. Berikutnya yaitu perwujudan tanggung jawab warga negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama yaitu mensyukuri nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita semua. Yang kedua, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianut masing-masing. Yang ketiga, melaksanakan segala perintahnya serta berusaha menjauhi atau meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat yaitu
menuntut ilmu dan menggunakannya untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia sebagai bekal kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kelima, menjalin tali silaturahmi atau persaudaraan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Selanjutnya yaitu tanggung jawab warga negara terhadap masyarakat. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Yang keempat, menghapus bentuk-bentuk tindakan diskriminatif dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari disintegrasi masyarakat, bangsa, dan negara. Berikutnya yaitu tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu memelihara kebersihan lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan, mengingat keterbatasan sumber daya alam yang ada. Yang ketiga yaitu menggunakan teknologi yang ramah lingkungan atau environment friendly agar kebersihan dan keasrian lingkungan tetap terjaga dengan baik. Berikutnya yaitu tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negara. Yang pertama yaitu memahami dan mengamalkan ideologi nasional kita, yakni Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Yang kedua yaitu menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, berperadaban, dan bermartabat. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dan perilaku yang diskriminatif. Yang keempat, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia. Yang kelima, meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara. KB 4, warga negara yang religius dan penuh toleransi. Manusia adalah homo religius, artinya makhluk yang beragama, makhluk yang mempunyai keyakinan akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang menguasai alam jagat raya beserta seluruh makhluk lainnya di dunia ini. Pengertian warga negara religius. Bahwa warga negara religius adalah warga negara yang senantiasa memahami serta aktualisasikan nilai-nilai ajaran agama yang dipeluk dan diyakininya dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 dinyatakan dengan tegas bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi serta peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang senantiasa tercermin dalam sikap maupun perilaku yang ditampilkan oleh setiap warga negara. Yang pertama, berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua, berhubungan dengan sesama warga negara. Yang ketiga, berhubungan dengan lingkungannya, maupun yang keempat, berhubungan dengan pemerintah negaranya. Pentingnya suatu toleransi. Perwujudan sikap toleransi dapat dimanifestasikan sebagai berikut. Yang pertama, bergaul atau berinteraksi dengan sesama warga masyarakat dengan tidak menonjolkan perbedaan agama, keturunan, bahasa, budaya, ras, atau etnik. Yang kedua, tidak melakukan tindakan yang memprovokasi seperti mengadu domba, rasa kedaerahan, atau primordialisme yang sempit maupun etnosentrisme, pelecehan ajaran agama tertentu. Yang ketiga yaitu tidak mencampur adukan ajaran-ajaran agama yang satu dengan yang lainnya.
Oke, terima kasih.